kadang kita ngerasa bahwa kalau deg-degan artinya cinta. Seberapa penting sebenarnya EQ dalam menjalin hubungan yang sehat? Menurut kamu telat itu red flag gak? Salah nggak sih untuk menginginkan pasangan kita untuk berubah? Hi everyone, welcome to Conversations with JC, where deep questions lead to real answers. Hi, welcome Kak Sabrina. Thank you so much for being here today. Halo, terima kasih sudah mengundang aku. Podcast ini tuh sangat aku nanti-nantikan Kak Sab, karena aku yakin bakalan helpful banget buat teman-teman di luar sana yang sedang mencari jodoh. Nah Kak Sabrina, dari pengalaman kakak sebagai psikolog, apa sih tantangan yang paling sering dihadapi orang-orang yang sedang mencari the one? Pertanyaan pertamanya langsung cukup berat ya. Nyari the one gitu. Iya. Sebenarnya kalau ditanya tantangan terberat itu, aku bisa bilang kebanyakan orang itu cuma ngelihat dari checklistnya aja, pengennya tuh apa gitu ya. Sebenarnya nggak salah kalau kita itu punya checklist yang mau kita pengenin gitu ya, tapi somehow kita jadinya lupa apakah kita tuh bener-bener compatible atau enggak. Jadi kayak misalkan yang dilihat itu cuman kayak harus yang ganteng, harus yang penghasilan segini, harus profesinya segini, tapi somehow kita lupa kita tuh bener-bener cocok gak sih, kita tuh bener-bener bisa relate gak sih ketika ngobrol, kita bisa ngerasa aman gak, kayak gitu. I see, jadi maksudnya kakak ada checklist tapi nggak selalu relate ke compatibility. Yes. Wow, okay, that is a very important point, karena satu hal yang sering orang keliru adalah perbedaan antara real connection versus chemistry. Yes. Ya Kak, apa sih perbedaannya sebenarnya? Jadi gini, kalau chemistry itu adalah kayak awal kita tertarik gitu ya. Kayak ketika di awal kita tertarik sama seseorang kayak deg-degan deh. Nah, ini yang menarik tuh gini Jess. Kadang kita lupa atau kadang kita ngerasa bahwa kalau deg-degan artinya cinta. But somehow itu adalah kayak butterfly in feeling, it doesn't mean love. Kalau kita ngomongin a real connection, kita bisa ngerasain bener-bener ngerasa nyaman, ngerasain tenang, kita bisa jadi diri kita sendiri. Jadi deepnya tuh lebih berbeda. Levelnya tuh lebih kayak I already know, di sini tuh nyaman banget koneksinya. Kita nggak ngerasa deg-degan, bukan artinya kita nggak ngerasain rasa sayang atau rasa cinta. Kadang kelirunya adalah sebenarnya itu adalah chemistry, kita ngerasain deg-degan, tapi karena kita lagi nervous. I see. Paham gak maksudku? Paham. Sebenarnya chemistry itu bikin deg-degan karena nervous system kita tuh sebenarnya bisa aja itu perceiving a threat. Yes. Apa perbedaannya Kak antara chemistry itu diasosiasikan dengan rasa deg-degan, tapi ada deg-degan yang dikarenakan attraction, sama ada perceived threat. Gimana cara ngebedainnya Kak Sabrina? Karena gini, kalau kita ngomongin deg-degan itu kan ya tadi balik lagi kita ya sama ketika orang lagi baru PDKT kayak aku nggak pengen terlihat buruk gitu ya, tapi sebenarnya emang kita tertarik gitu. Tapi kalau kita ngomongin connection itu kan sebenarnya dibangun ya, nggak yang tiba-tiba gue udah suka sama dia, beda lagi nih konteksnya kayak gitu. I see. Maybe the chemistry is the initial sparks. Yes. Ya Kak ya. Mungkin kalau aku bisa kasih perumpamaan, chemistry itu kayak benih cinta. Tapi yang bikin benih itu bakal tumbuh jadi atau enggak itu adalah tadi balik lagi connection ya, gimana kita berelasinya, kita ngerasa aman nggak ketika bareng sama dia. Bener banget sih Kak. I can relate with that in a sense that tanpa adanya air yang oke, tanah yang oke, cahaya yang oke, akhirnya benih chemistry lama-lama akan kering juga. Ya Kak Sabrina ya. Makanya kalau kita baru deket sama seseorang tiba-tiba I don't know, kayak ada perasaan kayak she's good but ya mungkin emang cuman connect di awal aja, tapi cuman attract aja, tapi nggak sampai yang ke tahap selanjutnya. Iya, gimana caranya Kak untuk memutuskan apakah chemistry ini akan tumbuh menjadi real connection? Apakah hanya waktu yang bisa only time can tell, or how do we find out if the chemistry is going to develop into something more? Of course time itu salah satu yang important, but also kemauan kita untuk mengenal. Percuma dong PDKT lama gitu ya, tapi
kedua belah pihak itu nggak pengen membuka diri. Iya banget sih Kak, bener banget. Makanya pertanyaan-pertanyaan yang dalam ketika kita lagi PDKT tuh menjadi sangat penting ya. Yes. Nah tapi Kak gini, untuk membedakan antara satu pengalaman emosional dengan yang lainnya seperti such as real connection versus chemistry, itu memerlukan kecerdasan emosional. Yes. Seberapa penting sebenarnya EQ dalam menjalin hubungan yang sehat? Ini banyak banget yang bahas tentang EQ ya. Kalau dibilang seberapa penting, of course itu penting. Karena EQ itu kan mempengaruhi bagaimana kita bisa menangkap emosi seseorang, kita bisa berempati, gimana kita bisa untuk mengenali seseorang, bagaimana kita juga bisa untuk berkoneksi sama seseorang. Jadi kalau dibilang seberapa penting, jelas penting. Karena tanpa adanya EQ, kita nggak tahu nih gimana cara berkomunikasi yang healthy nantinya. Somehow untuk orang-orang yang kecerdasan emosionalnya itu rendah, mereka itu sulit untuk memahami apa yang mereka rasakan. Betul. Dan gimana caranya mengasah kecerdasan emosional itu dalam hubungan Kak? Karena kayaknya ya sebenarnya kita baru ngerasain ketika kita ada trauma atau trigger atau kapasitas kita untuk meregulasi emosi itu sangat amat dites malahan ketika kita dalam hubungan. Bener ya Kak? Bener. Nah ketika kita di dalam hubungan itu kita kan jadi ketar-ketir sendiri nih. Kakak ada tips gak sih untuk orang-orang yang juga ingin belajar gimana cara meregulasi emosi mereka apalagi dalam hubungan? Oke. Mungkin gini sih Jess, kalau dibilang kok kalau ketemu sama partner atau ketemu sama seseorang di dalam hubungan kita malah jadi ke-trigger. Ini menariknya adalah pasangan kita bisa menjadi jendela besar untuk diri kita. Cermin. Jadi kita bisa ngaca. Ada beberapa spotlight yang mungkin kita nggak bisa ngelihat gitu loh. Tapi ketika punya pasangan, entah itu dia mengingatkan ada luka, kayak ternyata aku nggak suka lo didiemin. Oh ternyata dulu ada isu pengabaian atau dulu ada isu penolakan. Jadi itu terbawa ketika punya pasangan. Makanya aku selalu bilang pasangan kita itu bisa jadi kayak cermin buat kita. Ada hal-hal di mana yang mungkin kita nggak kelihatan tapi karena adanya dia kita jadi tahu, kita jadi belajar. Nah artinya apa? Kalau kamu tanya Kak gimana sih caranya? Salah satunya adalah kita belajar untuk mengenali diri, being aware for ourselves. Bener banget. Tapi permasalahannya nih Kak, ketika kita udah dikasih cermin, kita pengen kabur. Gimana caranya biar kita tuh bisa nyaman sama ketidaknyamanan, sitting with our feelings aja gitu Kak? Itu jawabannya. Kita perlu belajar dari ketidaknyamanan. Kayak bahasnya berat banget ya. Tapi aku selalu bilang sama klien-klien tuh gini, kadang it's okay not to be okay and somehow we need to sit with our feeling. Kita perlu duduk sama apa yang kita rasain. Kenapa? Karena kalau kita enggak beranikan diri, kadang kita jadinya malah cenderung jadi kabur-kaburan terus. Tapi mau sampai kapan kita tuh kabur-kaburan. Dan kadang nih ketika kita kabur, kita tuh masih membawa itu semua. Bener banget. Jadi kayak kita berharap kita kabur kayak bye gitu ya. Tapi ternyata kita lari kemanapun ya karena itu di dalam diri kita, itu tuh mengikuti. Hanya tinggal waktu aja nih kapan meledaknya. Meledak tuh bukan arti yang buruk ya, tapi kayak ketemu ganjelan atau ketemu kerikil akhirnya kita kepleset akhirnya dar kayak gitu. Jadi ketika ada trigger itu bisa jadi itu bukan sumbu utamanya tapi udah sebelumnya. Wow, yang udah ketimbun dia baru muncul, baru meledak juga ya. Iya. Ada gak sih teknik yang kakak suggest ke klien kakak untuk duduk sama perasaan sendiri? Ada beberapa teknik yang biasanya aku tuh suggest. Yang pertama biasanya aku akan meminta dia untuk membayangkan apa sih yang dirasain kayak gitu ya. Jadi kayak aku kadang meminta untuk berbicara sama diri sendiri kayak gitu. Jadi kayak nggak yang harus ngomong kayak gini ya, kayak kita talking gini ya, enggak. Tapi kita ngomong kayak apa sih yang kamu rasain gitu. Karena yang tahu tentang apa yang kita rasain tuh sebenarnya diri kita sendiri. Bahkan kadang ketika kita ngomong sama orang, kita belum tentu bisa jujur. Betul. Jadi ngomong sama diri sendiri, apakah melalui writing atau lebih ngomong di depan cermin, Kak? Kalau aku merekomendasikan itu menulis. Menulis ya? Kan gak semua orang itu
nyaman untuk melihat, nggak semua orang itu nyaman untuk kayak aku record ya kayak gitu tuh nggak nyaman. Tapi kalau misalkan menulis itu kadang kita bisa jauh lebih jujur kayak gitu. Aku relate banget sih Kak, karena aku orang journaling banget gitu. Dan aku merasa ketika aku nulis tuh aku jadi lebih bisa find out things yang aku nggak akan find out kalau aku tidak menulis di saat itu gitu ya Kak. Tapi banyak banget orang yang sebenarnya pengen journaling, banyak banget ketertarikan untuk journaling. Yep. Tapi mereka bingung banget Kak mau mulai dari mana. Oke. Kakak ada tips gak buat mereka? Sebenarnya pertama kalau kalian pengen journaling itu jangan pernah takut bener atau salah. Karena basically nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Whatever you feel is valid. Jadi kalian boleh menuliskan apapun. Yang kedua adalah bisa starting dari apa yang kalian rasain. Kadang kita itu masih menolak apa yang kita rasain. Emang aku boleh sedih? Emang aku boleh marah? Emang aku boleh nangis gitu ya? Itu sah-sah aja. Cuman kadang cara kita memberikan respon yang mungkin perlu dikelola agar lebih healthy. Kayak misalkan kalian lagi marah boleh gak? Boleh, asalkan jangan marah-marah yang sampai agresif, sampai merendahkan orang lain. Kita boleh nangis gak? Boleh, karena kita manusia. Tapi jangan sampai nangisnya kita ngeraung-raung kayak gitu. Iya, pada intinya tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar ya. Ketika kita journaling, just express your feelings yang tadi Kak Sabrina bilang, dan tidak perlu rapi-rapi juga ya Kak. Nulis aja. Umpamanya. Kadang ketika kita menulis tadi kata kamu bilang Jess, ketika kita nulis kita jadi tahu, oh iya ya, ternyata aku lagi ngerasain gak nyaman di bagian ini ya. Oh ternyata yang ngebuat aku ke-trigger itu adalah oh aku ngerasa karena pasangan aku ngediemin aku, ini mengingatkan aku pada XXX kayak gitu. Iya. Dan ngomong-ngomong tentang satu teori psikologi Kak, sempat viral juga di sosmed, itu mengenai attachment style. Menurut Kakak seberapa penting kita mengenal attachment style kita dalam menjalin hubungan yang harmonis? Attachment style ini cukup sering aku gunain dalam menganalisa sebenarnya. Jadi kalau dibilang seberapa penting? Penting. Tapi bukan artinya itu satu-satunya sumber untuk kita melihat seseorang. Bukan artinya oh aku anxious dia avoidant kita nggak cocok. Ya enggak, karena basically ketika kamu avoidant, ketika kamu anxious, kalian perlu dealing untuk menjadi sosok yang secure. Idealnya seperti itu. Jadi kalau dibilang seberapa penting? Penting karena kita perlu tahu diri kita dan pasangan kita itu tipenya seperti apa. Kalau kita nggak tahu, kita nggak bisa cari tahu ini obat yang bener yang mana, cara untuk dealnya bagaimana, kayak gitu. Kita harus tahu kita sakit apa dulu, baru kita cari obatnya. Iya Kak ya. Kira-kira Kakak boleh sharing nggak Kak? Ada apa aja sih attachment style? Oke, sebenarnya kalau dibilang basically ada dua ya, ada yang secure dan insecure. Tapi kalau kita breakdown lagi, ada yang anxious attachment, avoidant, sama ada yang mix kayak gitu. Yang mix tuh kayak gimana sih Kak? Dan kenapa kira-kira bisa mix gitu? Oke, kalau basically semuanya itu kan karena gini, attachment itu kan adalah teori yang menekankan pola asuh pertama ya. Pola asuh pertama ini nggak terlalu dari parents, tapi pengasuhan pertama bisa dari nenek, bisa dari bibi, bisa dari mbak kayak gitu. Nah, ketika anak itu punya kedekatan yang secure, kita akan tumbuh menjadi sosok yang secure. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau untuk orang-orang yang mix ini, biasanya mereka itu memiliki figure yang membuat mereka itu mixed feeling. Jadi misalkan contoh, ya papa aku ini sosoknya tegas banget, galak banget, tapi mama itu lembut banget ya. Jadi dia akhirnya bingung nih, cinta yang sehat tuh gimana sih? Aku pengen disayang, tapi aku juga takut. Paham gak maksudnya? Iya ngerti. Jadi maksudnya ada dua parenting style umpamanya dan si anak ini jadi confused ya. Yes. Harus bagaimana gitu ya. Kayak aku butuh dicintai, aku butuh mencintai, tapi aku takut. Makanya ketika menjadi sosok individu dewasa, gak jarang akhirnya jadi mixed signal. Dia kayaknya deket banget nih sama aku, pasti ada rasa. Tapi ketika kamu tuh apa sih? Enggak kan, kita temen aja.
Jadi mix gitu ya, maksudnya antara anxious sama avoidant juga at the Iya, same time. at the same time. Iya. Tapi Kak, tadi yang terkait yang tadi Kakak bilang, ketika yang anxious itu misalnya banyak orang yang bilang yang anxious jangan sama yang avoidant. Karena nature dia kan beda banget tuh ya. Betul. Yang satu menghindari, yang satu pengen dekat gitu. Jadi pola tarik menarik. Iya, Betul. pola tarik menarik. Nah, apakah impossible untuk yang anxious menjalin hubungan dengan yang avoidant? Dan ada tips gak Kak biar kayak relationship bisa akhirnya jadi secure? Kalau dibilang ada possibility nggak? Bisa-bisa aja gitu ya. Karena kita manusia itu selalu punya kemungkinan untuk berubah loh. Ini aku selalu menekankan kita tuh manusia itu dinamis, kita bisa berubah. Yang tadinya anxious kita bisa jadi secure. Begitu juga dengan avoidant kayak gitu. Jadi apakah nggak boleh? Ya kita tidak bisa apa ya? Kita nggak bisa melarang kita jatuh cinta sama siapa ya. Tapi kita bisa mengendalikan, kita bisa untuk memilih. Ya, jadi kalau kita nggak boleh, kayaknya kita membatasi scope banget ya. Tapi kalau dibilang possible nggak mau jalin hubungan sama anxious dan avoidant? Ya possible aja, tapi PR-nya banyak. Iya, bener banget Kak. Dan PR-nya banyak karena ini adalah dua orang yang sama-sama belum secure enough. Kayak Yes. gitu. And mungkin inilah menjadi useful untuk tahu sebenarnya kita attachment style-nya apa, biar kita tahu nih at least PR-nya apa aja nggak sih Kak? Yes. Kita come into a relationship, kita tahu PR kita apa dan akan seberapa challenging. Yes. Tapi pada akhirnya itu akan membuat kita menjadi individu yang lebih baik juga ya Kak. Betul. Essentially. Aku selalu bilang gini, bedain itu challenge atau emang itu adalah red flag. Wah, itu seru Ya. banget sih Kak. bahasannya. Iya, iya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Somehow kita itu merasa ketika kita di challenge, oh ini orang red flag, oh ini orang red flag. But maybe you need to challenge to yourself to be secure person. Iya, bagus banget sih, Gimana Kak. ya? Mungkin bahasanya gini di guys. Oh aku nggak biasa untuk dibantah. Mungkin kamu perlu belajar untuk mendengarkan. Oh aku nggak biasa untuk ditolak, aku nggak bisa ditolak. Mungkin kamu belajar untuk bisa berempati. Kayak gitu. Wow, that's really powerful sih Kak. Nah banyak orang emang nggak bisa, maksudnya belum bisa membedakan antara itu tantangan yang baik untuk kita, Yes. sama sebenarnya apakah ini red flag yang harus memisahkan hubungan kita gitu ya Kak ya. Yes. Gimana Kak cara ngebedain antara challenge dan red flag ini? Kamu pernah dengar red traffic light in relationship nggak sih yang merah, kuning, hijau gitu ya? Jadi aku selalu membahasakan bahwa di relasi itu kita itu bisa loh mempunyai kayak red flag, terus yellow flag atau green flag gitu ya. Itu akan sangat ngemudahin banget kayak gitu. Nah, si red flag ini sebenarnya tiap orang itu punya toleransi yang berbeda-beda. Makanya aku akan tanya dulu, biasanya di setiap sesi aku ya. Oke, menurut kamu red flag-nya itu apa? Hal apa yang gak bisa kamu toleransiin? Kayak gitu. Ada beberapa klienku yang bilang kayak posesif enggak, aku gak suka diposesifin. Tapi ada beberapa yang aku suka tahu kalau diposesifin. Kayak gitu. Jadi tiap orang itu punya toleransi yang berbeda-beda. Tapi kalau dibilang Kak yang mana nih yang itu adalah challenge, yang itu adalah red flag. Pertama adalah orang ini bisa membuat kamu safe atau enggak, aman atau enggak. Dia bisa membuat kamu jadi dirimu sendiri atau enggak. Kayak gitu. Dia bisa bertanggung jawab nggak? Bertanggung jawab ini artinya luas ya. Bertanggung jawab ke diri sendiri atas emosinya, tidak menyalahkan kamu, dan tidak manipulatif. Wah iya itu mah itu green flag cek ya Kak. Tapi permasalahannya Kak ketika kita di challenge itu kebanyakan orang memang feel unsafe. Jadi Yes. that feeling of insecurity padahal bukan datang dari luar nih, sebenarnya datangnya dari dalam. Tapi bisa di mistaken as it's the other person yang bikin gua unsafe, bukan karena aku perlu memperbaiki diri gitu Kak. Iya. Gimana ya Kak, maksudnya kalau kita dalam posisi itu misalnya ketika kita ter-challenge tapi kita jadi ngerasanya dia yang bikin aku unsafe bukan aku. Kadang kita perlu kelegaan hati untuk menyadari bahwa manusia gak ada yang sempurna termasuk diri kita sendiri. Gitu.
perlu mungkin aku bilang kerendahan hati ya Kak. Yes. Untuk bisa admit ketika kita membuat kesalahan juga. Sebenarnya balik lagi kita perlu menyadari bahwa kita manusia, ada part kita punya sisi yang gak sempurna, sisi yang gak baik gitu ya. Tapi kita mau berubah gak untuk lebih baik? Dan kita menyadari. Nah, permasalahannya kan adalah kadang kita itu tadi seperti cermin ya. Kita nggak pengen lihat atau nggak pernah kelihatan. Iya, dan kita nggak pengen lihat itu terkadang karena kita sebenarnya ada rasa ketakutan ya Kak. Yes. Kita ada ketakutan ketika kita bercermin, kita akan kehilangan diri kita sendiri. Dalam artian apapun itu, kehilangan diri dalam arti itu merusak image yang kita sudah buat tentang identitas kita. I see. Ya. Yeah. Dan tapi salah satu common fears orang-orang ketika masuk ke dalam suatu hubungan itu adalah kehilangan diri sendiri. Yes. Gimana caranya kita bisa mencintai tanpa kehilangan diri, Kak? Bisa banget. Caranya gimana? Caranya pertama adalah pahami apa yang kamu cari. Yang kedua, apa yang kamu rasakan ketika bersama dengan dirinya. Bukan apa yang kamu rasakan ke dia ya, ini berbeda ya. Kayak aku akan elaborasi kayak apa yang kamu rasain ke dia. Ini biasanya orang akan diem. Ya nyaman. Tapi kok nyaman kamu nangis terus? Paham gak? Jadi kadang kita bias untuk merasakan apa yang kita rasakan dengan kita tuh melihat dia tuh seperti apa sih. Oh, I see. Kayak gitu. Terus yang ketiga, kamu bisa punya growth gak? Punya space gak? Kebanyakan orang, ini terlihat green flag tapi sebenarnya red flag. Kebanyakan orang ketika, oh dia selalu bersama-sama aku kok, sampai aku gak punya hidup kalau gak sama dia. Terlihatnya green flag karena dia kayak selalu bersama gitu ya. Tapi ketika kita ngomongin in relationship, kita itu juga perlu untuk punya space untuk diri kita sendiri untuk bertumbuh. Karena bagaimanapun kita adalah individu yang berbeda dan kita harus bertumbuh dengan sendiri-sendiri juga ya Kak, nggak bisa together terus ya. Yes, kadang hubungan yang sehat itu kita juga butuh jarak. Tapi bukan artinya kita menjauhi satu sama lain, enggak. Tapi ada waktu untuk aku punya hobi ini loh, aku juga punya bestie atau punya sahabat ini loh, aku pengen pergi ya, aku pengen pengen berkarir misalkan gitu ya. Tapi at the same time kita juga nanti jangan lupa ya kita hangout ya di tanggal segini, kita liburan bareng ya kayak gitu. Kayak kamu ini kan udah married nih ya nih Jess ya. Ada momen dimana aku masih pengen untuk mengeksplor diri aku gitu ya. Tapi at the same time ketika kamu udah punya pasangan, kamu juga punya goals juga bersama pasangan. Pasti. Dan sebenarnya faktanya adalah ketika kita bisa grow sebagai individuals dan gak selalu bareng terus, itu ironisnya malah bikin kita lebih connected gak sih Kak? Iya. Dan love-nya juga makin strong ya. Karena kita connect sama diri kita sendiri, kita menyadari tentang our connection, and then kita bisa full. Begitu pula kita bisa memberikan cinta juga. Jadi kita gak kayak gelas kosong yang selalu pengen minta diisi. Iya, bener. Itu powerful banget sih Kak. Karena jangan sampai kita masuk ke dalam suatu hubungan berharap itu akan membuat kita merasa utuh. Malahan kita harus utuh dulu baru kita masuk ke dalam suatu hubungan. Agar kita nggak mencari pasangan untuk menambal kekosongan, tapi tadi yang kata Kasab berbagi kelimpahan. Yes. Iya, tapi menariknya gini Kak, ada aja orang-orang yang ingin pasangannya kehilangan diri sendiri, mau sadar atau tidak disadari sebagai bentuk kontrol. Yes. Which obviously is a red flag. Ada gak sih Kak red flags lain yang harus diwaspadai pas kenalan dan berpacaran sama seseorang? Oh ini penting banget. Yang paling pasti ya, satu kasar, tidak menghormati kamu ya, controlling, itu udah pasti red flag. Udah pasti red flag ya Kak ya. Tidak bisa itu menjadi tanda cinta mungkin? Tanda cinta tidak membuat kamu terluka. Iya. Berat banget lagi gue ngomongnya. Iya, tapi aku setuju banget sih karena permasalahannya itu behavior, like controlling behaviors itu bisa dilihat sama orang sebagai tanda cinta, such as possessiveness dan sebagainya ya. Sebenarnya balik lagi tadi kata Kak Sabrina, kita harus nanya ke diri sendiri, ini membuat kita
terluka atau membuat kita merasa aman. Aman. Seperti itu ya Kak ya? Yes. Kak, tadi ada satu pertanyaan yang terlintas di dalam pikiran aku. Boleh? Apa tanda-tandanya kita sudah kehilangan diri dalam hubungan? Oke. Kalau dibilang tanda-tanda kehilangan diri dalam hubungan adalah ketika kita pengen ketika kamu udah mulai ngerasain boleh gak sih aku gak sama dia aja. Ketika kita udah ada perasaan kalau aku gak sama dia gimana sih, ada perasaan oh aku pengen keluar tapi kok aku kayak perasaan terjebak. Perasaan terjebak ya? Ya, jadi kalau kayak dibilang tanda kita kehilangan diri sendiri gimana sih? Kita udah bingung mau kita apa. Kita jadi bingung suara yang kita mau sama suara sekitar kita. Our internal voice and also external voice tuh kayak bertabrakan. Wah. Kayak gitu. Jadi kayak somehow kita merasa bingung untuk aku harus lanjut atau enggak ya. Iya. Itu adalah salah satu tanda dimana kayak are you sure atas keputusan kamu atau enggak. Yang kedua adalah kita udah mulai untuk tidak percaya sama apa yang kita rasakan. Wah iya banget lagi Kak. Bener ya. Jadi kita merasakan sesuatu tapi kita dismiss karena kita merasa kita tidak pantas untuk merasakan hal-hal itu dan tidak berhak untuk menyuarakan hal itu juga. Atau bahkan kadang kita nggak percaya sama apa yang kita rasain karena balik lagi karena ada controlling atau karena katanya orang-orang dia baik. Tapi bukan karena kata orang-orang. Justru kita harus bertanya sama diri kita apakah dia beneran baik untuk aku atau enggak. Betul banget sih Kak, dan itu apalagi untuk teman-teman di sini yang dalam suatu hubungan ya, harus bisa dikomunikasikan dengan transparan dan dengan open juga ya Kak. Yes. Nah, tidak ada orang yang sempurna. Oke. Jadi kalau kita lagi ngomongin tentang red flag, boundaries, dan takutnya kehilangan di dalam hubungan, the truth is nobody is perfect. Oke. Salah nggak sih untuk menginginkan pasangan kita untuk berubah? Nggak salah. Tapi yang salah adalah memaksakan mereka untuk berubah seperti apa yang kita mau. Right. Nah, gimana tuh Kak caranya? Kamu udah nonton film Sore belum Kak? Udah. Nah itu kan salah satu moral of the story-nya adalah kita tidak bisa merubah siapapun. Yes. Karena perubahan sesungguhnya hanya bisa terjadi ketika itu datang dari dalam. Betul. Tapi the truth is Sore bisa merubah Joe. Oke. Dengan sendirinya gitu. Nah sebenarnya kalau kita masih mengkaitkan sama film Sore tadi atau di luar itu lah ya kayak apa yang bisa kita lakukan untuk merubah pasangan kita dengan cara yang benar. Oke. Yang dengan cara yang tidak memaksa. Oke. Pertama adalah memahaminya dulu. Kadang kita memaksakan untuk kenyamanan diri kita. Ya. Oke. Kalau tadi di film Sore, karena ya jangan ngomongin film Sore deh, karena agak too much complicated. I mean gini, kalau kita ngomongin merubah seseorang gitu ya, nggak banyak orang itu bisa mau atau nggak bisa cepat berubah. Aku selalu bilang bahwa perubahan manusia bisa berubah bisa, tapi kita nggak pernah tahu waktunya kapan. Karena pace orang beda-beda. Pace orang berbeda-beda. Tapi ketika kamu punya pasangan, kamu bisa menjadi support system-nya. Kamu bisa menjadikan support system untuk apa? Mengingatkan, mendampingi, mereminder untuk kayak kalau kamu pakai ini kurang oke loh. Kalau kamu sering nge-vape, ini nanti bahaya loh. Kalau kamu sering jajan sembarangan, nanti ini loh kayak gitu. Kita bisa nge-reminder gak? Bisa gitu. Maksa gak? Enggak. Right. Tugas kita sebagai pasangan adalah untuk meremind, untuk berubah demi kebaikan mereka. Yes. Bukan demi kenyamanan diri kita. Yes. Jadi fokusnya itu adalah tentang oke, aku mau kamu berubah emang untuk diri kamu, bukan untuk diri aku. Tapi kalau kamu bisa berubah dan demi kita, hubungan kita mungkin akan bisa jauh lebih healthy. Right.
Yes. Kebayang analogi aku? Aku kebayang banget sih, aku bayang. Jadi sebenarnya manusia itu bisa berubah, tetapi kita tidak bisa memaksakan mereka untuk berubah sesuai dengan Apa yang kita inginkan? apa yang kita inginkan. Kita harus bisa menjelaskan kenapa kita ingin pasangan kita berubah demi kebaikan mereka dan demi kebaikan bersama, bukan kenyamanan kita ya Kak Sabrina ya. Kak pernah dengar quote you attract not what you want but what you are nggak? Oke, yes. Contohnya misalnya gini, seseorang bisa bilang dia pengen pasangan yang penyayang, konsisten, tapi begitu orang itu datang, refleksi ingin menjauh. Tentunya karena kebanyakan tindakan kita itu dipengaruhi oleh alam bawah sadar kita, dipengaruhi juga oleh trauma masa lalu, trauma masa kecil gitu ya. Ada nggak saran Kak untuk orang-orang yang selalu ngerasa dia attract tipe orang yang salah dan mengulangi pola destruktif yang sama dalam hubungan? Sebenarnya kita yang memilih loh, Jess. Kalau kata di pertanyaanmu seperti itu, yang terbayang sama aku adalah kita sedang memilih part kosong mana yang di dalam diri kita sih. Gimana Kak tuh maksudnya? Maksudnya gini, kan kamu bilang gini, you attract what you want gitu ya. Not what you want. You attract not what you want gitu ya, tapi what you are. Basically kita itu memilih pasangan. Jadi bukan kita meng-attract. Kita punya kesempatan memilih orang yang available instead of orang yang unavailable. But somehow karena kita mungkin kosong, ketika kita dikasih perhatian sedikit, kita ngerasa he or she is the one. Padahal mungkin kita yang masih kosong, kita yang belum utuh. Makanya ada tuh si quotes tadi ya. Kalau kamu mau punya pasangan yang perhatian, at least kamu bisa memperhatikan dirimu sendiri terlebih dahulu. Kalau kamu mau punya pasangan yang lovable, kamu sendiri udah bisa self love belum sama diri kamu? Iya, kita harus menjadi itu dulu untuk diri kita ya Kak. Baru kita bisa memilih, tadi yang kata Kak Sabrina bilang, bisa memilih pasangan yang juga mencerminkan kualitas yang kita inginkan. Betul. Untuk diri kita sendiri. Betul. Nah Kak Sabrina, satu ketakutan yang aku notice dalam orang-orang yang telah mengalami trauma adalah ketakutan untuk vulnerable dalam hubungan. Baik itu romantic relationship maupun friendship. Gimana supaya gak takut membuka diri dalam hubungan? Sebenarnya takut membuka diri itu hal yang sangat wajar banget dan sangat manusiawi. Kayak gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah mau sampai kapan kita terbelenggu oleh rasa ketakutan itu? Jadi kalau ditanya kayak gimana caranya? Caranya adalah kita perlu belajar pelan-pelan. Jadi kita perlu belajar pelan-pelan untuk membuka diri. Gak gampang, aku tahu gitu ya. Tapi itu adalah challenge untuk diri kita sendiri, untuk bisa lebih healthy juga, bukan? Jadi kalau misalkan kita ngomongin membuka diri, tapi nanti dia nyakitin aku. Kita gak akan pernah tahu kita akan disakitin atau tidak. Kita gak akan pernah tahu masa depan itu seperti apa. Jadi yang bisa kita lakukan adalah percaya dulu sama diri kita bahwa kita bisa loh untuk melewati ini. Yang kedua adalah kalau emang kamu adalah tipikal yang anxious atau tipikal yang at least kita admit bahwa ada part di mana kita suka overthinking dan cemas. Maka kita bisa memilih pasangan yang bisa membuat kita merasa aman. Bukan menuntut kamu harus ngabarin aku terus-terusan. Kayak gitu. Jadi artinya yang pemegang kontrol diri kita adalah diri kita sendiri, Jas. Yap. Bagaimana kita bisa vulnerable itu dengan berani untuk kalau sampai disakiti pun kita ada percaya diri, kepercaya dirian bahwa kita bisa mengalami. Kita bisa bangkit kembali. Iya, kita bisa bangkit kembali. Dan kita bisa take risk. Tapi itu karena keputusan kita ya. Betul. Keputusan yang fondasinya adalah keberanian bukan ketakutan. Betul. Karena kebanyakan orang gitu ya, mereka itu mengambil keputusan karena rasa takut. Bukan karena rasa percaya diri
bisa menangani dan bertanggung jawab. Iya, dan kadang kalau orang nanya ya, of course this is easier said than done. Maksudnya ketika kita yang mengalami sendiri, kita ada rasa takut dan ketakutan itu tuh menjadi overwhelming ya Kak ya. Yes. Tapi terkadang memang as cliche as this sounds, keberanian itu is as simple as just do it. Iya. Iya kan? Lakuin aja dulu. Lakuin aja dulu. Coba dulu. Iya, dan aku rasa ini tuh relatable banget untuk semua orang. Tapi terutama untuk orang-orang yang baru keluar dari hubungan atau yang belum bisa move on dari Oke, hubungan sebelumnya. Gimana caranya ngebuka diri lagi dalam hubungan. Tapi bagi orang-orang yang baru putus Kak, Kak Sabrina ada tips gak sih supaya nggak buru-buru masuk ke hubungan lagi hanya untuk mengisi kekosongan atau rasa kesepian? Oke, aku akan selalu bilang bahwa take your time. Putus cinta itu ibarat kata, apalagi kalau hubungannya udah lama ya, somehow kita akan merasakan bahwa kita kehilangan part diri kita sendiri. Kayak gitu. Bukan karena hubungannya nggak healthy juga anyway ya, tapi karena kita udah punya waktu yang bersama, jadi kadang kita punya identitas tersendiri. Kayak gitu. Dan ketika putus cinta, pasti kan ada part dimana kayak, oh harus mengulang lagi nih dari awal. Biasanya kayak aku nggak pengen mengulang dari awal. Enggak guys, kalian tuh nggak ngulang dari awal. Kalian sebenarnya tidak benar-benar mengulang dari nol. Ya, kebanyakan orang tuh takut kayak, aku takut buka diri nanti akan seperti ini, akan seperti itu ya. Take your time. Karena yang namanya patah hati, yang namanya putus cinta emang butuh waktu. Sehingga kita perlu mengenali luka apa aja sih yang pernah kita lewati. Ya, apa yang membuat kita merasa tidak nyaman. Itu dulu. Bahkan kadang aku bisa bilang kalau kamu lagi patah hati, kalau kamu lagi baru putus, entah atau kamu baru berpisah gitu ya. Ini kan general ya, nggak cuma putus pacaran ya gitu. Gak apa-apa, sedih aja dulu. Kasih waktu. Kasih jeda untuk dirimu sendiri. Karena bisa jadi selama ini kamu terlalu fokus untuk bersamanya. Tapi tidak fokus untuk dirimu sendiri. Apa yang kamu mau, apa yang kamu butuhkan. Dan kamu lupa bahwa kita juga individu yang utuh. That's really powerful sih Kak. Dan itu aku bisa relate banget. Karena the only way to make sense of what happened is to have time and space to reflect on it. Yes. Right? Apalagi setelah hubungan berakhir, kita perlu space dan waktu untuk what actually happened. Iya gak sih? Apa sih yang sebenarnya terjadi? Iya. Dan ini yang jadi tricky ya Jess. Somehow kita malah blaming to ourselves. Ini yang jadi tricky. Jadi space untuk reflection ini gunakanlah untuk berpikir dan mencerna. Kalau kita pernah melakukan kesalahan, jangan kita lakukan lagi kesalahan di depan nanti. Bukan reflection itu untuk blaming to ourselves. Itu bener banget sih Kak. Bener banget. In a sense that kita itu cukup rendah hati untuk reflect kita tuh ada salah apa aja dalam hubungan tersebut. Tapi again yang tadi Kak Sabrina bilang, memang itu menakutkan sekali karena kesannya kita blaming ourselves, kita tuh yang salah banget. Tapi sebenarnya enggak loh. Sebenarnya kita sedang memberanikan diri untuk bercermin agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari, di hubungan yang selanjutnya. Yes. Iya, dan itu poin penting banget sih Kak. Nah, Kak Sabrina, masih sejalan dengan orang-orang yang dalam proses move on. Ada gak sih 3 kualitas utama yang wajib dicari dalam pasangan? Oke. Kalau ngomongin 3 kualitas wajib, banyak ya. aku langsung mikir, apa ya? Taruh ya Jas. Oke, kalau dibilang wajib, aku akan bilang coba deh kalian buat list non toleransi apa aja. Karena tiap orang tuh pasti akan berbeda-beda. Tapi kalau aku bisa memberikan saran, pertama adalah rasa aman secara emosional. Rasa aman secara emosional tuh kayak gimana? Didengerin, gak takut untuk jadi diri sendiri gitu ya. Terus bisa mengungkapkan pendapat. Kalau ngomong kita gak akan ngerasa, duh nanti dia marah gak ya. Nah itu adalah contoh rasa aman ya. Yang kedua adalah komunikasi. Gimana sih cara dia berkomunikasi? Dia mau dengerin aku gak? Ketika ada masalah kita bisa duduk bareng gak? Atau kabur-kaburan?
Atau kalau bahasa anak zaman sekarang ya kak dia silent treatment tapi sampai berbulan-bulan kayak gitu. Nah ini gimana pola komunikasinya? Yang ketiga adalah tentang regulasi emosi. Regulasi emosi itu ngomongin apa? Ketika ada kondisi yang tidak baik-baik saja gitu ya, dia bisa nggak untuk menenangkan? Kamu juga bisa untuk tenang nggak? Kayak gitu. Kayaknya itu 3 part yang cukup krusial sih. Krusial dan it sounds simple, tapi in reality untuk mencapai itu perlu PR-nya udah diselesaikan semua dulu ya kak. Aduh, ketika kamu bilang it sounds simple, aku kayak karena in reality my therapy nggak cuma sekali datang untuk bisa itu semua. Bener banget. Dan sebenarnya we don't need to be perfect ya kak. Yes. Only the willingness to improve every time. Ya, bahkan kayak mungkin ini kali ya, tambah satu lagi adalah mengapresiasi diri sendiri dan pasangan. Setiap langkah kecil yang kita lalui gitu ya, kita juga perlu memberikan apresiasi. Setiap kali kita misalnya nih, kita 10 kali dalam situasi yang sama marah. Tapi sekarang kita udah bisa 8 kali, Yes. 7 kali. Itu sebenarnya kita harus appreciate diri kita sendiri ya. Betul. Nah, Kak, tadi kan kita udah ngomongin tentang green flags lah ya. Ya, Ada nggak sih red flags yang kita harus waspadai ketika kita mencari the one? ada ya. Pertama adalah ketika kamu udah merasa tidak didengarkan atau direndahkan. Artinya di sini ada batasan toleransi yang udah nggak bisa lagi di-tolerable ya. Tadi kita udah bahas banyak banget tentang non-negotiable. Artinya kita juga perlu menyadari tentang diri kita sendiri, bukan? Terus yang kedua adalah aku tidak membenarkan tentang abusive ya. Abusive ini gak cuma tentang fisik. Somehow ya orang itu akan merasa bahwa dia gak mukulin aku kok. Tapi dia gaslighting, dia manipulative, playing victim, atau bahkan guilty trip ya. Guilty trip itu adalah kondisi dimana seakan-akan itu adalah salah kita. Itu udah red flag sebenarnya. Terus selanjutnya adalah kondisi di mana tadi tidak respect kamu. Kita adalah manusia yang punya otonom sebenarnya. Kita punya kebebasan. Tapi kita juga perlu untuk ada seseorang yang mengarahkan. Tapi bukan untuk dikontrol. Makanya tadi kalau Jessie bilang kayak, emang kontrol itu ya bukannya baik ya? Belum tentu. Sejauh apa? Ada yang namanya aturan, tapi ada yang semuanya itu nggak bisa dikontrol. Karena balik lagi, kalau semuanya kita dikontrol, kita tuh kayak dikurung, kayak dikerangkai. Kayak gitu. Merendahkan, manipulatif, mengekang. Mengekang, yes. 3 red flag ya guys. Bener banget. Nah mungkin dari yang di sini ada pertanyaan. Boleh. Kak Sabrina ada pertanyaan nih. Boleh. Buat pasangan-pasangan di luar sana yang udah pacaran beberapa bulan, misalnya 6-12 bulan. 6 sampai 12 bulan. Kemudian kata-kata seperti dia baik banget nih, tapi Okay. she's very caring nih, but nah itu mulai muncul. Gimana sih cara bedain tapi atau but yang sure sign bahwa this relationship is not right for us dengan but yang patut diusahain? Oh, nice question. Sebenarnya gini, balik lagi. Kalau kita ngomongin tentang ini worth untuk fight atau enggak, tanyakan ke diri kamu. Ya, apakah ini masuknya red flag, yellow flag ya? Karena kalau kita ngomongin komunikasi, itu kan skill ya. Kita bisa loh untuk belajar bareng. Nah, ini bisa di fight as long as dia juga mau untuk usaha. Kayak orang yang kayak avoidant bisa nggak berubah? Bisa. Aku punya klien yang dia willingness untuk berubah. Gak gampang tapi honestly gak gampang kayak masa sih aku harus ngomong, pasti dia kita tapi kan ya ini up to you mau berubah atau enggak. Tapi kalau pertanyaan jadi ini harus fight atau enggak, asking to yourself, ini udah sejauh apa membuat kamu tidak nyaman dan bisa gak diberikan kesempatan. Kadang ada orang yang oke, aku jalanin dulu aja deh sampai capek. Tapi ada beberapa orang yang ini udah 3 kali aku kasih kesempatan tapi kayaknya dia gak berubah-berubah. Aku gak mau buang-buang waktu aku. Ada. Salah gak? Kedua-duanya gak salah. Karena itu adalah keputusan kita yang kita buat secara sadar. Yes, pada akhirnya itu depends on us and our boundaries gak sih kak? Betul.
Tapi Kak, gimana sih caranya kita establish our boundaries? Soalnya menurut aku ya, apalagi untuk terutama aku nggak tahu kenapa ini untuk perempuan, Yap. itu lebih sulit untuk set boundaries. Gimana caranya step by step nih untuk set boundaries itu dan actually apply Oke. batasan tersebut? Pertama kita perlu tahu apa yang membuat kita nggak nyaman dan yang nyaman itu seperti apa, ya. Yang kedua, tanyakan ke diri kita, part ini masuk toleransi kita atau enggak? Aku sangat relate dengan Jessie bilang kayak, Kak gimana ya, perempuan tuh kadang suka sulit untuk membuild boundaries, ya. Wajar. Tapi bukan artinya mewajarkan hal yang kayak ketika kamu direndahkan kamu diam saja, kayak gitu. Karena ini ada kaitannya nanti dengan pola asuh, past relationship, kayak gitu. Terus yang ketiga adalah tanyakan ke diri kamu rela nggak diperlakukan seperti ini? Kalau kita ngomongin tentang relationship, part nomor 4 aku akan tanya, kira-kira kamu bisa melihat masa depan nggak dengan orang ini? Iya, itu dimana kita bisa mendefinisikan kalau tadi ngejawab pertanyaan ya, apa red flag kita, apa yellow flag yang bisa kita tetap tolerir tapi Yes. bisa diubah dan diperbaiki, apa yang jadi green flag. Betul. Iya. Ada pertanyaan lagi mungkin dari from the floor. Asik. Langsung kayak, aku mau nanya gitu ya. Jurnal itu kan bisa membantu kita memahami diri kita sendiri. Sebenarnya boleh nggak sih kita membaca jurnal pasangan kita? Oke. Untuk mempermudah memahami dia. Oke, nice question. Boleh nggak kita ngebaca journal our partner? Jawabannya adalah tergantung dia memperbolehkan atau tidak. Kayak gitu. Ini relate sama case yang pernah aku tanganin. Gimana sih caranya aku bisa mengenali pasangan aku lebih dalam gitu ya? Aku akan selalu bilang, tanyakan ke dia apa yang bisa kamu bantu pertama kali. Kadang kalau kamu nggak ngomong, aku bisa bantu part ini, atau dia nggak ngomong, kita nggak akan pernah tahu. Karena kita tuh bukan apa ya, mind reader gitu loh. Kita nggak akan pernah tahu apa yang dirasakan pasangan kita kalau dia nggak ngomong dan kita tidak bertanya. Tapi kalau ditanya, boleh nggak aku baca jurnal pasanganku? Kalau dia memberikan izin, is okay, fine. Tapi kalau dia tidak memberikan izin, itu adalah batasannya dia dan kita tidak boleh melanggar. Harus ada consent ya. Maksudnya Betul. selama dia mengizinkan ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. In fact kadang aku sama Ray itu suka kasih lihat journal entry masing-masing. Oh wow. Jadi misalnya hari ini aku pengen sharing nih perasaan aku kayak gimana. Aku udah tulis di journal. Han, baca. Gitu. Tapi itu salah satu cara juga loh, kayak somehow gak banyak orang itu bisa bercerita, ya. Gak banyak orang tuh bisa bercerita. Jadi kadang aku juga bisa ngasih, oke, kamu ngerasain apa, kamu ngerasain apa. Kalau emang lagi gak baik-baik aja, tulis di jurnal. Dan nanti ketika udah down, baca, disilang kayak gitu. Itu one of my therapy actually. Wow. Jadi ketika kita sulit mengungkapkannya dengan langsung berbicara seperti ini, kita bisa write a letter and swap it. Sih, iya. Tapi dalam format letter atau kayak journal entry Kak? Gak ada batasannya. I see. Karena fokusnya itu bukan tentang benar salah, tapi kita bisa mengekspresikan, ya. Karena healthy relationship, kita itu bisa ngerasain diterima, kita bisa ngerasain, oh ini diri aku. Tapi kadang untuk untuk ke tahap itu kan gak tiba-tiba kayak aku udah jadi orang insecure gitu ya. Pasti. Banyak cara untuk kita menjadi secure. Makanya tadi kalau di pertanyaan kamu yang sebelum-sebelumnya, aku bilang pelan-pelan aja nggak apa-apa. Caranya tuh berbeda-beda gitu ya. Tapi kalau misalkan ditanya, berarti kita boleh dong berantem lewat chat ya, kan kita sama aja kayak journaling gitu. Aku tidak pernah merekomendasikan itu ya guys. Oke. Jadi lebih baik ketika kamu lagi punya ketidaknyamanan, take your time. Kalau emang nggak bisa disampaikan, tulis dulu. Right, ditulis, dicerna dulu sendiri ya. Yes. Sebelum ngomong langsung sama pasangan. Iya, kalau emang pasangan kamu juga nggak bisa mendengarkan, kamu bisa pakai tadi teknik kayak baca deh. Ini aku lagi ngerasain ini loh.
kayak gitu. Wah, oke, aku bakalan coba ya nanti. Sebenarnya udah sih tapi. Kasap, to wrap up, ada nggak sih pesan terakhir yang Kasap ingin sampaikan ke teman-teman yang sedang mencari pasangan hidup? Oke, mungkin untuk teman-teman yang sedang mencari the one gitu ya. Pertama yang pengen aku sampaikan adalah gak usah terburu-buru untuk mencari seseorang yang kamu anggap the one. Tapi pahami makna the one itu tuh apa. Karena kata arti the one itu sebenarnya sangat subjektif banget. Jadi pahamin apa yang kamu butuhkan, apa yang kalian inginkan, apa yang gak bisa kalian toleransikan. Dan jangan cuma fokus mencari orang yang terbaik, tapi jadilah juga sosok yang terbaik untuk pasangan kalian kelaknya. Wow, thank you so much Kak Sabrina. Know yourself first, baru kita bisa mencari pasangan yang tepat. Yes. Thank you so much Kak. Kalau kamu suka obrolan deep talk kayak gini, please support me by liking, commenting, and subscribing to my channel. Until next time, and let's keep growing in love.